penangkapan dan penutupan nyatanya sulit dilakukan sebab kuatnya pertahanan besar di balik ponpes tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Oke, kali ini kita dapat requestan video seputar Al Zaitun, seputar Mahat Al Zaitun ya teman-teman ya. Ngeri penangkapan Panji Gumilang dan penutupan pondok pesantren Al Zaitun, faktanya sulit dilakukan. Masya Allah. Jadi seperti apa ini, ngerinya seperti apa benar ditangkap atau bagaimana? Langsung saja kita simak videonya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, aku ingin mengajak kalian untuk bantu support channel kami dengan like, comment, dan subscribe. Pastinya juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terseru lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita klik videonya. Check it out. Ngeri penangkapan Panji Gumilang dan penutupan Al Zaitun. Masya Allah, fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum Sobat Islam. Waalaikumsalam. Kondisi pondok pesantren Al Zaitun yang makin gencar diungkap sejumlah media, para tokoh dan ulama besar Islam, juga petinggi pemerintah yang mulai membongkar borok yang beredar soal ajaran yang diserukan Panji Gumilang, kini mulai mendapat perhatian khusus pihak pemerintah. Kondisi yang di awal terkenal justru diedarkan pihak ponpes sendiri terkait sejumlah ajaran yang kini dicap menyimpang oleh banyak pengamat dan tokoh besar Islam. Sementara saat ini Panji Gumilang yang kesal kepada MUI dan banyak pihak yang menyatakan Al Zaitun adalah komunis dan sejumlah tuduhan sesat lainnya, tak terima dan bersiap serang balik dengan menghadang bahkan mengharamkan MUI di ponpes Al Zaitun. Juga tanggapan Muldoko dan Hendro Priyono yang marah langsung membeberkan siapa dirinya untuk Al Zaitun, hingga Mahfud MD akhirnya menyiapkan proses hukum soal ini. Lantas, akankah Panji Gumilang akan ditangkap ataukah akan dilindungi terkait sejumlah pernyataan dan kegiatan di ponpes Al Zaitun yang membuat gaduh umat Islam, hingga Buya Yahya dan Ustadz Alfian Tanjung beri tanggapan tegas soal ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Betul. Karena apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah MUI, apakah lembaga-lembaga media, itu semuanya sangat keras sekali menuntut agar Al Zaitun itu dibekukan dan pimpinannya yang bernama Panji Gumilang itu harus ditangkap. Betul. Karena ucapan-ucapan beliau sangat terang dan itu tidak perlu lagi ada laporan karena itu sudah sangat mengganggu dan termasuk pelecehan agama, itu penistaan agama. Sejumlah desakan penangkapan Panji Gumilang hingga penutupan ajaran menyimpang di pondok pesantren Al Zaitun makin santer diedarkan. Sejumlah aksi hingga seruan penutupan ponpes Al Zaitun dan tangkap Panji Gumilang kini dihadirkan FPI yang menggelar aksi di Kemenang dan menyerukan fokus cabut izin dan tutup permanen ponpes Al Zaitun. Megel banget loh. Al Zaitun sendiri adalah sebuah penampakan dari sebuah perjalanan panjang yang kalau ini dilakukan pendalaman akan kita ketahui di dalamnya memang ada akar-akar tangan-tangan jahat yang pernah membuat umat Islam selalu punya brand, merek, atau punya simpulan-simpulan yang membuat umat Islam selalu disalahkan, dikalahkan, dan juga dihinakan. Dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan.
Seruan aksi yang harus didukung secara penuh untuk mendoakan apakah NU, Muhammadiyah, MUI atau lembaga media yang semua sangat keras menuntut agar Al Zaitun dibekukan dan pimpinannya Panji Gumilang harus ditangkap karena ucapan-ucapan beliau sangat terang dan itu tidak perlu lagi dilaporkan karena itu sudah sangat mengganggu dan termasuk pelecehan dan penistaan agama serta sudah terkonfirmasi dan sangat susah untuk dihindari, kata Ustadz Alfian Tanjung. Karena apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah MUI, apakah lembaga-lembaga media, itu semuanya sangat keras sekali menuntut agar Al Zaitun itu dibekukan dan pimpinannya yang bernama Panji Gumilang itu harus ditangkap. Betul. Karena ucapan-ucapan beliau sangat terang dan itu tidak perlu lagi ada laporan karena itu sudah sangat mengganggu dan termasuk pelecehan agama. Itu penistaan agama terkena dengan 156A dan itu sudah terkonfirmasi dan sangat susah untuk dihindari. Seruan sejumlah tokoh besar Islam tersebut kini memunculkan kembali FPI yang mendemo Ponpes Al Zaitun dan jelas bahwa ini merupakan masalah besar yang harus dituntaskan serta menunjukkan bahwa inilah umat Islam yang tidak pernah mau agamanya dirusak dan itu dilindungi oleh undang-undang, bahwa ini adalah bentuk-bentuk pelecehan, pengingkaran, kemungkaran dan bentuk-bentuk kefasikan atau kekurangan ajaran dalam pemahaman-pemahaman keagamaan yang tetap harus diperjuangkan walau proses hukum, penangkapan dan penutupan nyatanya sulit dilakukan sebab kuatnya pertahanan besar di balik ponpes tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa penting mengenal kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Penting mengenali kesesatan, maka kamu tidak akan jatuh tersesat. Dan penting mengenal kebaikan, maka kamu akan mengajak orang berbuat kebaikan. Betul. Sebab jika semua itu tidak bisa dilakukan, kamu tidak benar-benar hidup, melainkan hanya bernapas. Hati-hati, jangan mudah belajar. Bisa tercuri iman kita, akidah kita. Dan jangan sombong. Lalu berkata, ya saya pilah. Nah itulah awal kesesatan itu. Saya akan bisa mikir, awal kesesatan orang sombong. Jangan sekolah di tempatnya orang yang sesat. Terlanjur daftar saya Buya. Lebih baik hilang duit daripada hilang anak. Betul. Ini kadang orang tegas dalam urusan seperti ini. Banyak Kalau sudah ya tersesat, sepertinya. naudzubillah. Bagaimana dia mengaku dirinya sebagai komunis untuk melanggar, ini dia ingatnya Panji Iya. bilang ya, Iya. dia mengatakan itu kan itu melanggar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 pasal 107A sampai E. Bagaimana dia mengatakan bahwa ajaran Al-Quran itu begini, ya, itu berarti sudah pelecehan. Yang ketiga, dia menghina keturunan Rasulullah. Itu merupakan sebuah kalimat yang menurut saya harus didudukkan. Jangan sembarangan, kalau bahasa Betawi jangan sembarangan bacot loh, ya kan? Ini persoalan serius karena menghina zuriatun Nabi berarti melukai hati Rasulullah dan itu keterangannya sangat banyak. Dan yang lain-lain dengan pola ibadah, dengan adanya imam khatib perempuan, dengan adanya jamaah kafir, jamaah non-muslim yang ikut sholat berjamaah, ini merupakan rentetan dari berbagai kelakuan yang menurut saya ini adalah sebuah kelainan dari cara pandang dan penyimpangan amalan keagamaan yang secara kasat mata sangat meresahkan dan kita sangat takut orang yang bernama Panji Gumilang itu segera ditangkap untuk agar tidak menimbulkan pesan-pesan berikutnya. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ini seputar Ma'had Al Zaitun ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang nonton di sini bisa bantu jelaskan seperti apa sebenarnya Ma'had Al Zaitun ini ya teman-teman ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dalam video kali ini bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.